Kedekatan Verrell Bramasta dan Fujianti Utami semakin terlihat. Hal ini pun tampak dari kehadiran Fuji dalam acara buka puasa bersama dengan keluarga Verrell baru-baru ini. Dalam unggahannya di media sosial, Verrell pun menggambarkan momen tersebut sebagai buka puasa bersama orang-orang terkasih. Tak hanya menunjukkan kedekatan Fuji dan Verrell, acara itu pun juga memperlihatkan hubungan yang begitu hangat antara Fuji dan Vena Melinda. Keduanya pun tampak begitu akrab, bercanda, bahkan sempat membuat konten TikTok bersama dengan penuh keceriaan. Setelah momen berbuka puasa, Verrell pun mengajak Fuji bermain bowling berdua. Suasana pun semakin seru saat Fuji dengan percaya diri menari di hadapan Verrell, menampilkan goyangan khasnya yang tengah viral di media sosial. Apakah ini pertanda hubungan Fuji dan Verrell pun semakin serius? Benarkah kehadiran Fuji yang disambut hangat oleh keluarga Verrell menandakan dirinya sudah diterima? Seperti apa pula pandangan dari pakar ekspresi dan juga psikolog mengenai kebersamaan mereka? Mungkinkah kedekatan ini akan membawa hubungan mereka pun hingga ke pelaminan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar kedekatan Fujianti Utami dan Verrell Bramasta semakin hari semakin menjadi perbincangan publik. Dan baru-baru ini, Verrell pun mengundang Fuji untuk berbuka puasa bersama keluarganya. Momen kebersamaan itu pun diunggah oleh keduanya di media sosial, memperlihatkan kedekatan yang penuh kehangatan. Dalam acara tersebut, tak hanya Vena Melinda, ibunda Verrell yang terlihat hadir, tetapi juga Atala Noval dan juga Vania, adik Verrell Bramasta, serta sang nenek pun juga hadir. Fuji pun tampak begitu akrab dengan keluarga Verrell. Terlebih saat ia dan Vena Melinda membuat konten TikTok bersama, ditemani oleh Atala dan sepupu Verrell. Yang menarik, Fuji pun terlihat luwes dan nyaman di tengah keluarga Verrell. Kebersamaan itu pun semakin menguatkan dugaan bahwa Fuji pun sudah diterima dengan baik oleh keluarga sang aktor. Bahkan, Vena Melinda pun juga tidak ragu lagi untuk membagikan momen saat ia TikTokan bareng bersama Fuji. Dalam unggahan tersebut, Vena pun juga sempat menitipkan salam untuk ibunda Fuji, Dewi Suryati, seperti berikut ini. Alhamdulillah, makasih ya udah TikTokan sama tante. Salam buat Mama Dewi Suryati, tulis Vena Melinda pada postingannya. Seperti inilah momen kebersamaan Fuji berbuka puasa bersama keluarga Verrell.
Usai momen berbuka puasa bersama keluarga Ferrell, Fuji dan Ferrell tampaknya tidak ragu untuk melanjutkan kebersamaan mereka dengan bermain bowling berdua. Keduanya pun bahkan tidak sungkan untuk mengunggah kemesraan mereka dengan posting momen tersebut. Inilah momen keduanya saat bermain bowling dengan caption yang membuat netizen pun menjadi gemas. Di sisi lain, Ferrell pun juga mengunggah momen spesial itu dengan keterangan yang menggelitik kalbu. Hari bersamanya. Dari bakti sosial Ramadan yang penuh makna, buka bersama dengan orang tersayang, sampai seru-seruan malam mingguan, hari yang luar biasa membuat kenangan yang berharga. Tulis Ferrell pada beberapa foto berduanya dengan Fuji yang ia posting di akun media sosialnya. Postingan tersebut juga dikomentari oleh Fuji, seakan ia pun merasa sangat bahagia telah meluangkan waktu bersama Ferrell. Bersatu kita teguh, berdua, waduh, boleh tuh. Tulis Fuji pada postingan bersama Ferrell. Pada momen tersebut, Fuji pun memperlihatkan goyangan khasnya yang begitu centil di depan Verrell Bramasta. Apakah ini pertanda bahwa di hati Ferrell sudah mulai tumbuh rasa sayang kepada Fuji? Inilah momen kebersamaan mereka setelah buka puasa bersama keluarga Ferrell akhir pekan lalu. Indahnya kebersamaan yang terjalin antara Fuji dan keluarga Verrell Bramasta terlihat begitu jelas saat momen buka puasa bersama. Menurut pakar ekspresi Kirdi Putra, Fuji tampak sudah diterima dengan hangat oleh keluarga Verrell. Tidak ada kesan canggung dalam interaksi Fuji dengan Vena, Atala dan juga Vania. Vena bahkan terlihat nyaman dengan senyuman tulus yang ia berikan kepada Fuji. Namun, Kirdi menilai situasi pun sedikit berbeda pada Verrell. Ia pun masih menunjukkan kecanggungannya, terutama terlihat dari ekspresi yang ditunjukkannya sepanjang acara. Meski begitu, keakraban Fuji dan keluarga Verrell pun bisa menjadi pertanda baik. Menurut Kirdi, langkah Fuji untuk menjadi bagian dari keluarga Verrell tampak mulus. Bahkan, jika Verrell memutuskan untuk membawa hubungannya dengan Fuji ke arah yang lebih serius, entah sebagai pacar ataupun calon istri, kemungkinan besar tidak akan ada penolakan dari pihak keluarga. Ya, saya melihat tidak ada kecanggungan di antara mereka berdua ya. Kalau dibandingkan beberapa waktu yang lalu, yang udah agak lama nih, beberapa bulan sebelumnya. Verrell masih agak kalau di depan kamera mungkin masih agak bersama Fuji itu masih agak kayak canggung gitu misalnya. Tapi kalau yang ini mereka sudah blend aja, sudah cair aja, biasa aja gitu. Kayak temen, kayak udah berteman lama dan nggak ada canggungan di depan kamera. Nyaman ya kayak orang yang udah berteman lama, orang udah ya kayak orang sahabat, gimana sih, nyamannya kayak gitu. Baik-baik aja, juga nyaman-nyaman aja, blend aja, seperti halnya Fuji kan bisa nyaman dengan banyak orang dengan cepat. Ya saya ngelihat bahwa Mbak Vena juga nyaman-nyaman aja, nggak ada penolakan, nggak ada senyum bohongan, nggak ada, senyum lepas aja biasa gitu. Inilah, kalau pertanyaannya apakah dia diterima kalau sebagai pacar, sebagai calon istri, pertanyaannya langsung seperti itu. Jawabannya, saya tidak melihat akan ada penolakan oleh Mbak Vena gitu loh, dalam jangka, paling nggak dalam jangka sekarang ini ya. Kita nggak tahu kalau hubungan mereka sudah dideklar lebih, saya nggak tahu kalau hubungan mereka nanti sudah dideklar lebih jelas, apakah kemudian masih tetap seperti ini oleh Mbak Vena apa enggak. Tetapi dengan bahwa Fujinya ikut makan ikut
buka puasa bareng, itu artinya kan sebetulnya sudah diterima oleh keluarga. Kalaupun nanti hubungannya mendekati ya yang lebih serius gitu. Tapi kalau ditanya apakah kelihatan lebih serius sekarang, jawabannya belum kelihatan. Ya baik-baik aja bahwa itu mereka senyum lepas aja, nggak ada yang aneh dengan itu dan nggak ada yang spesial dengan itu. Bahwa dia tidak ada masalah dengan Puji, bahwa dia dekat dengan Puji saat ini, ya jawabannya. Tapi apakah kemudian nanti mereka berduanya akan lanjut ke sesuatu yang lebih serius, kita nggak tahu, nggak bisa dinilai dari Atalanya. Bisa saja Atala memang nyaman-nyaman aja dengan semua perempuan yang dibawa Farel yang dekat dan bisa nerima Farel gitu loh. Jadi nggak bisa dinilai dari Atalanya, dari Farel dan Pujinya yang bisa dilihat. Buat saya, kalau mereka nanti memutuskan untuk hubungannya lebih serius, maka keluarga terima-terima aja, karena sudah diterima saat ini. Jadi nggak ada masalah ke depannya kalau mereka lebih serius. Tapi apakah mereka lebih serius ke depannya, kita belum bisa terlalu awal untuk bisa menyampaikan. Bahwa Farelnya dan Pujinya sudah saling nyaman satu sama lain, ya. Mau serius? Belum tentu. Di sisi lain, psikolog Rosmini Agus Salim atau yang akrab disapa Bunda Romi melihat kedekatan Fuji dengan keluarga Farel sebagai upaya untuk saling mengenal lebih jauh. Menurutnya, momen buka puasa bersama seperti ini bukanlah sebuah hal yang bisa dihadiri oleh sembarang orang. Terlebih bagi Farel, meluangkan waktu untuk acara keluarga menandakan adanya niat yang cukup kuat. Namun, Bunda Romi pun menjelaskan bahwa kehadiran Fuji di tengah keluarga Farel tidak serta-merta berarti ia sudah diterima sepenuhnya. Kebersamaan mereka pun juga belum tentu menandakan adanya ikatan khusus di antara Fuji dan juga Farel. Menurutnya, hubungan keduanya sejauh ini masih belum bisa dipastikan lebih dari sekedar teman biasa. Kalau saya ngelihatnya orang dipanggil masuk lingkungan keluarga, artinya orang itu sudah punya nilai yang cukup dekat dengan keluarga itu, ya, bahwa dia dipanggil, diundang untuk buka bersama dan sebagainya. Nggak semua orang kan yang di luar ring dekat itu akan diundang gitu. Jadi ini adanya sudah ada kedekatan dari keluarga terhadap orang tersebut. Dengan adanya dia datang pada acara kegiatan buka bersama itu juga menandakan bahwa mungkin pihak keluarga juga ingin mengenal lebih jauh. Kita pasti belum tahu ya, apakah ada sudah pernyataan pengikatan bahwa sudah ada jatuh cinta dan sebagainya, belum tentu. Tetapi bahwa kalau kita lihat si dua orang ini sudah memberanikan diri untuk mengikut sertakan keluarga dalam hubungan ini, adanya sesuatu yang lebih dari sekedar hanya teman biasa mungkin. Kalau menerima saya nggak tahu, tapi kalau lihat dari foto-fotonya kan cukup akrab ya. Tapi foto itu juga bisa kan orang juga kalau lagi foto bareng dengan orang tua atau apa mungkin pegangan, gandengan dengan orang tuanya. Tetapi maksud saya bahwa ada keinginan dari keluarga ini untuk mengenal orang ini itu udah terlihat ya, bahwa ada keinginan untuk lebih mengenal. Begitu juga mungkin yang diundang juga ingin mengenal keluarga ini lebih dekat gitu. Tapi bahwa itu menjadi apakah hubungan spesial karena dia sudah ada ikatan, sudah mengatakan sesuatu yang lebih serius daripada sekedar teman, belum tentu. Menurut analisis dari Bunda Romi, hubungan Fuji dan Farel saat ini pun masih dalam tahap penjajakan. Farel mungkin ingin melihat bagaimana Fuji berbaur dengan keluarganya. Sementara Fuji pun juga menilai penerimaan keluarga Farel terhadap dirinya serta sikap Farel di tengah keluarganya. Namun, Bunda Romi pun juga menegaskan bahwa momen kebersamaan tersebut belum tentu menandakan hubungan yang lebih dari sekedar teman. Bahkan, duduk bersebelahan di acara itu pun tidak bisa langsung diartikan adanya perasaan khusus di antara mereka. Sebagai figur publik, Bunda Romi pun juga mengingatkan pentingnya untuk menjaga batasan dalam hubungan. Ia pun juga menyoroti perlunya kewaspadaan. Apakah kedekatan mereka ini benar-benar tulus atau justru karena dijodoh-jodohkan demi kepentingan popularitas atau bahkan sekedar ajang untuk mencari keuntungan semata.
Kalau saya lihat dari fotonya sih kelihatannya ya hanya duduk di sebelahnya dan kemudian foto sama, tetapi nggak kelihatan ada attachment yang gimana. Kalau saya ngeliatnya ini penjajakan gitu loh. Jadi belum ada mungkin kata diterima atau apa, tapi penjajakan. Seperti kita kenalan sama orang, kalau kita kenalan tuh kan berarti kan kita penjajakan gitu. Kamu kayak gitu, oh saya kayak gini, saya bisa nggak ya ketemenan sama kamu. Nah itu modelnya seperti itu gitu. Tetapi kalau saya ngelihatnya dia juga masih dalam penjajakan siapa yang mau dijadikan misalnya orang yang spesial dalam kehidupannya gitu. Penjajakan itu kan pasti butuh lama. Ada orang yang butuh 5 bulan, ada 6 bulan, ada yang tahunan baru kemudian dia berani menyatakan sesuatu gitu. Nah dari apa yang saya lihat dari semua yang kita lihat dari foto dan sebagainya, pada waktu orang itu kemudian ada keinginan untuk pendekatan, itu kelihatan bahwa dia kemudian ada rasa mau untuk mengikuti, ikut kegiatannya, ikut hadir, ikut apa gitu. Kalau dia nggak punya niat sesuatu atau dia tidak merasa perlu banget nggak sih gue pergi ke sana, dia pasti tidak akan pergi. Banyak sekali kan yang terjadi karena dijodoh-jodohkan akhirnya kayaknya yang tadinya nggak kelihatan bagus jadi kelihatan bagus dan sebagainya, apalagi kalau itu terkait dengan ajang pencarian cuan. Kalau saya melihatnya ini lagi baru nemuin mencari tahu tentang masing-masing gitu. Jadi kayak S1 juga ya kalau sebagai orang tua mungkin berbuat bertingkah laku baik, memeluk atau apa sesama teman anaknya itu lumrah. Ya, tetapi pada waktu kemudian dikatakan bahwa ini udah tanda-tanda kah ya kalau dia ini diterima, belum tentu. Kalau menurut saya semua lagi mencari pendekatan untuk penjajakan dulu. Kamu kayak gimana sih, kayak gimana? Karena gini, pada waktu awal orang ketemu dan kalau di hati memang ada sesuatu, mau nggak mau kadang-kadang kita nggak bisa menampilkan saya seperti apa adanya. Kita kasih yang bagus-bagus dulu, gitu ya, yang sebaiknya arahnya seperti apa kepada orang tua segini. Nah nanti dengan berjalannya waktu kita baru bisa melihat yang betul. Ya kalau di kata orang Jawa, kalau kita sering ketemu, wiwiting tresno jalanan sukokulino. Artinya setiap kali ketemu berkali-kali kita jadi melihat yang ada di depan kita tuh jadi lebih oke, sehingga kita bisa jatuh cinta. Ya, nah kalau kita harus melihatnya betul nggak sih itu yang kita cari, bukan hanya karena kita sering ketemu, tetapi lebih kepada apa dia cocok dari segi minat, dari segi kegiatan, dari segi cara berbicara, menukar informasi, berdiskusi dan sebagainya, itu cocok apa tidak, itu yang mesti dipikirkan. Karena kalau kita memilih orang untuk nantinya menikah, itu kan nggak bisa hanya spotting sebentar aja, itu long lasting harusnya. Jadi harus dipikirkan tentang hal tersebut dan jangan terkecoh dengan apa kata orang di luar sana. Walaupun dua-duanya public figure, tetapi apa yang dikatakan orang di luar sana yang misalnya mengelulukan sehingga menjodoh-jodohkan, belum tentu apa yang mereka katakan itu cocok untuk kita. Mengejutkan, Verrell Bramasta menyebut buka bersama dengan orang tersayang ketika tengah bersama keluarganya dan Fuji juga hadir di sana. Lalu, seperti apakah klarifikasi Alorisa terkait kabar dirinya yang dijodohkan dengan Verrell? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, di tengah ramainya kabar kedekatan Verrell dengan Fuji, Alorisa, seorang mahasiswi kedokteran yang akan menjalani koas, dikaitkan dengan kisah asmara Verrell. Isu ini pun muncul setelah beredar foto Verrell bersama Alorisa serta keluarga keduanya yang terlihat akrab.
Menanggapi isu tersebut, Alorisa pun membantah kabar jika ia dijodohkan dengan Ferrell. Ia pun mengakui bahwa hubungan keluarganya dengan Ferrell sudah terjalin sejak lama. Setiap ada acara keluarga, mereka pun kerap saling mengundang. Alorisa juga mengaku dekat dengan ibunda Ferrell, Vena Melinda, dan ia pun sering berkomunikasi dengannya. Meski begitu, Alorisa pun sempat merasa terganggu karena ada beberapa netizen mengirimkan pesan pribadi di media sosialnya, di mana membanding-bandingkan dirinya dengan Fuji. Namun, ia memilih untuk tidak menanggapinya karena kini ia sudah memiliki pasangan. Kalau untuk kedekatan sih memang sekedar dekat, kenal baik. Jadi buat menanggapi berita yang katanya ramai diperbincangkan lah ya. Dijodohkan juga itu udah bukan zaman Siti Nurbaya. Jadi menurut aku sih aku sekalian meluruskan bahwasannya di sini aku sama Ferrell itu tidak ada hubungan apa-apa. Untuk hubungan aku sama keluarga, kami memang kenal baik. Ya, sekedar kenal baik aja, saling silaturahmi gitu, kayak kemarin ya ada acara kami diundang beberapa tahun belakang aja sih. Aku lupa, nggak ingat jelas karena ini kan beritanya juga tiba-tiba ya. Aku juga kaget, nggak tahu, bahkan jalan 2 hari aku baru tahu kalau beritanya udah kemana-mana gitu. Tapi sekalian meluruskan di sini bahwasannya memang aku sama Ferrell itu tidak ada hubungan. Tapi jadi saling kontak nggak sih, nanya Ferrell ini kita di kontakan sih enggak ada. Agak shock sih, shocknya karena apa ya? Lucu aja karena itu juga yang viral kan dibuat sama netizen ya. Nggak ada foto bareng juga itu kayak foto lagi biasa ya. Ya biasa aja. Tapi kalau untuk ke Tante Vena sendiri kenal baik atau tidak sih? Kenal baik. Baru kemarin chattingan mengenai yang video viral. Mungkin tanggapannya seperti apa sih dari Mami bilang sih biarin aja, nanti juga dia bilang sendiri. Tapi enggak sih ya, cuman kan jujur saya pribadi kan sudah punya pasangan, jadi saya lebih menghargai perasaan masing-masing. Kadang kita itu memang tidak bisa mengontrol orang-orang di luar sana ya, apalagi fans-fans yang sampai ada nge-DM nggak sih atau iya benar terakhir pas aku lihat pas habis sahur kan aku ada waktu buka-buka handphone ternyata DM itu banyak banget terus di TikTok yang rame sih banyak banget. Tapi menanggapinya gimana sih? Aku tanggapi sih aku diemin aja. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.